Alternatif lokasi untuk melakukan pelatihan sales. Yang pertama, pelatihan sentralisasi dengan desentralisasi. Pelatihan sentralisasi terjadi ketika seluruh sales yang akan di-training dibawa pada satu tempat atau lokasi, baik dalam gedung, kantor, ataupun fasilitas pelatihan. Manfaat utama dari pelatihan sentralisasi ini adalah kualitas dan konsistensi dari pelatihan yang dapat didorong dengan penggunaan instruktur pelatihan khusus, material desain pilihan, dan peralatan audiovisual lainnya. Namun, kekurangan metode ini adalah peralatan dan pelatihannya yang mahal, dan biasanya manajer mengakalinya dengan mempersingkat waktu pelatihan. Sedangkan pelatihan desentralisasi biasanya dilakukan di lapangan atau di daerah kantor sales, di mana memindahkan proses pembelajaran lebih dekat dengan customer secara langsung terlibat dengan sales management. Namun akan ditemukan masalah potensial. Mungkin yang paling sering adalah manajer sibuk mengawasi strategi penjualan yang ada dan gagal memanage waktu untuk melatih rekrutan baru. Yang kedua, field training, disebut on the job training atau OJT. Metode ini paling banyak digunakan untuk pelatihan rekrutan baru, khususnya bagi perusahaan kecil. Bagi metode ini butuh biaya yang tinggi, namun yang di-training hanya sedikit. Ide dari OJT, setiap sales menelpon customer, mereka harus belajar dari pengalaman untuk memfasilitasi training. Sales yang di-training dipasangkan dengan sales yang berpengalaman dan sukses. Namun tidak seharusnya OJT menjadi satu-satunya andalan, karena pertama, pengalaman itu mahal. Ketika seorang sales memperoleh pengalaman, penjualan bisa rugi dan hubungan bisa menjadi sulit. Dan yang kedua, kualitas dari pelatihan mungkin tidak semua rata. Beberapa ada orang yang mudah dilatih dibandingkan yang lainnya. Perusahaan menggunakan macam-macam metode pelatihan. Media alternatif dapat dilakukan tanpa memperhatikan lokasi, seperti yang pertama, role playing. Secara khas menstimulisasikan presentasi penjualan. Sangat biasa dalam pelatihan penjualan. Teknis ini efektif jika digunakan untuk memperkuat informasi yang dipresentasikan dalam video dan arahan oleh tuntutan aktif partisipan dan latihan. Role-playing membantu dalam menentukan jika yang dilatih dapat mengaplikasikan informasi dan direkam sehingga dapat direview lalu dikritik serta dapat melakukan self-observation. Hal yang perlu diperhatikan dalam masalah adalah video taping. Yang kedua adalah CDS, podcast, dan audio tapes. CD dan podcast paling populer digunakan karena profitabilitas dan kapabilitas dalam penyimpanan. Audio tapes juga efektif untuk memperkuat penjualan dan informasi produk karena waktu yang sangat habiskan untuk berpergian dan menunggu. Dan yang ketiga adalah internet. Perubahan kondisi ekonomi memaksa perusahaan untuk melihat biaya yang efektif dalam pelatihan sales. Caranya yaitu online, di mana seorang sales dan lainnya bisa mengambil kursus pelatihan, membagikan dan belajar tentang latihan yang terbaik. Bahkan bisa membuat blog sendiri tentang pengalaman pembelajaran mereka. Namun kekurangannya biaya awal dalam pembuatan website e-learning.